Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu. Pagi kakak. Sebelumnya perkenalkan, saya Desinta Dewi Rusnawati, mahasiswa keperawatan dari Universitas Jenderal Ahmad Yani ya Ibu-Ibu. Ya. Jadi hari ini di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif pada bayi 6 bulan pertama ya Ibu-Ibu untuk tumbuh kembang bayi. Selanjutnya saya akan langsung saja ya Ibu-Ibu. Sebelumnya tahu ASI eksklusif itu apa? Tidak. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang ASI eksklusif ya. Ya. ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu saja kepada bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain seperti air putih, susu formula, madu, atau makanan padat, kecuali obat dan vitamin sesuai anjuran tenaga kesehatan ya Ibu-Ibu. Ya. Pemberian ASI eksklusif didokumentasikan karena dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bayi secara optimal pada 6 bulan pertama kehidupan. Selanjutnya saya akan membacakan manfaat ASI untuk bayi ya. Ya. Yang pertama, ASI dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. ASI mengandung zat gizi lengkap yang dibutuhkan untuk perkembangan dan pertumbuhan bayi. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh. ASI mengandung antibodi yang membantu melindungi bayi dari infeksi seperti diare dan penyakit pernafasan. Kemudian yang ketiga, mencegah stunting dan penyakit infeksi. Pemberian ASI eksklusif menjadi salah satu strategi penting dalam pencegahan stunting dan peningkatan kesehatan pada anak. Dan terakhir, ASI mendukung perkembangan dan kecerdasan bayi. Nutrisi dalam ASI membantu perkembangan sistem syaraf dan otak bayi. Sebelum kita pindah materi selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, sudah paham Ibu-Ibu? Sudah. Baik, sekarang kita akan melanjutkan manfaat untuk ibu ya Ibu-Ibu. ASI memiliki beberapa manfaat, ada untuk bayi dan untuk ibu. Sekarang saya akan membacakan manfaat ASI untuk ibu ya. Yang pertama, ASI dapat membantu pemulihan tubuh setelah melahirkan. Kedua, mengurangi resiko kanker payudara dan ovarium. Ketiga, membantu menunda kehamilan secara alami. Empat, mempererat ikatan emosional antara ibu dan bayi. Menyusui memberikan manfaat kesehatan jangka pendek maupun jangka panjang bagi ibu dan bayi. Kan menyusuikan dekat dengan ibu kan, nah itu bisa termasuk mempererat ikatan emosional antara ibu dan bayi ya. Selanjutnya saya akan membacakan tentang kandungan nutrisi dalam ASI ya. Yang pertama ada karbohidrat atau laktosa sebagai sumber energi. Ada protein untuk pertumbuhan jaringan tubuh. Ada lemak untuk perkembangan otak dan sistem syaraf. Vitamin dan mineral untuk menjaga kesehatan tubuh. Antibodi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Karena komposisinya lengkap, ASI disebut sebagai makanan pertama dan terbaik bagi bayi. Kemudian saya akan memberikan pelajaran tentang cara memberikan ASI eksklusif. Cara pemberian ASI yang benar meliputi yang pertama melakukan inisiasi menyusui dini atau yang disebut IMD setelah bayi lahir. Kedua, menyusui bayi sesuai kebutuhan bayi atau on demand sekitar 8 sampai 12 kali sehari. Tiga, memastikan posisi menyusui benar agar bayi dapat melekat dengan baik pada payudara. Empat, memberikan ASI dari kedua payudara secara bergantian. Keberhasilan pemberian ASI eksklusif dipengaruhi oleh pengetahuan ibu, dukungan keluarga, serta dukungan tenaga kesehatan. Ada yang ditanyakan nggak ibu-ibu? Baik, saya mau tanya, apakah ibu-ibu pernah mengalami kesulitan dalam pemberian ASI? Pernah. Seperti apa ibu contohnya? Contohnya seperti bayi susah menyusui.
Oh, karena bayi susah nyusu. Ya itu sangat wajar ya ibu, karena bayi belum mengalami adaptasi terlebih dahulu. Dan itu memang alami terjadi. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Sekarang saya lanjut slide berikutnya ya. Saya akan membacakan faktor yang mempengaruhi pemberian ASI eksklusif. Yang pertama ada pengetahuan ibu tentang ASI, dua tingkat pendidikan ibu, tiga dukungan suami dan keluarga, empat pekerjaan ibu, lima dukungan tenaga kesehatan, enam faktor kesehatan dan bayi. Ibu-ibu di sini apakah ada yang bekerja atau menjadi ibu rumah tangga? Ada. Ibu bekerja atau menjadi ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Baik. Terus ibu Bekerja. oh, jadi kalau misal ibu bekerja, itu ibu memberikan asinya bagaimana ya Bu? Itu dipamekin. Oh iya, benar itu bisa merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk memberikan ASI ya Bu. Jadi ibu bekerja itu tidak semuanya tidak bisa memberikan ASI dan ibu bekerja itu tetap bisa memberikan ASI. Contohnya sebelum bekerja kan bisa kami terlebih dahulu, nanti kan bisa dimasukkan ke dalam kulkas dan ditaruh di plastik khusus ASI dan diberi, jangan lupa diberi tanggal ya Bu, karena ASI kan tidak bertahan lama, jadi bisa mengetahui itu expirednya kapan dan jangan langsung diberikan. Nanti kan disebut pakai air hangat terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan membacakan tanda bayi mendapatkan ASI yang cukup. Yang pertama, bayi tampak puas dalam menyusu. Dua, bayi buang air kecil sekitar 6-8 kali sehari. Tiga, berat badan bayi bertambah. Empat, bayi aktif dan tidak terlalu rewel. Selanjutnya saya akan bacakan kesimpulannya. Jadi, ASI eksklusif sangat penting bagi kesehatan bayi dan ibu. Pemberian ASI selama 6 bulan pertama kehidupan bayi tanpa makanan tambahan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan, daya tahan tubuh, serta perkembangan bayi secara optimal. Setelah usia 6 bulan, bayi dapat diberikan MPASI. Namun, ASI tetap dilanjutkan sampai 2 tahun lebih. Baik ibu-ibu, apakah ada pertanyaan? Ada. Oh, boleh disampaikan pertanyaannya. Apakah bayi boleh diberikan ASI? Apakah bayi boleh diberikan air putih sebelum 6 bulan? Yo, cinta yo Clara kalau baik sih. Baik ibu-ibu, apakah ada pertanyaan? Ada. Boleh disampaikan. Apakah bayi boleh diberi air putih sebelum usia 6 bulan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya Ibu. Izinkan saya untuk menjawab. Jadi, bayi tidak perlu diberikan air putih sebelum usia 6 bulan karena ASI mengandung cukup air putih atau cukup cairan untuk memenuhi kebutuhan bayi. Bahkan memberikan air putih terlalu dini membuat bayi kenyang sehingga bisa menjadi sedikit menyusu. Jadi kalau ibu-ibu memberikan air putih lebih dini, itu bayinya kan sering kenyang, cepat kenyang, dan bayinya juga jadi jarang menyusu karena sudah merasa kenyang, dan itu kurang baik untuk pertumbuhan bayi. Jadi kan nutrisi-nutrisi dalam ASI itu tidak masuk karena bayi sudah terlanjur kenyang minum air putih. Begitu Ibu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ibu-ibu ada pertanyaan lagi tidak? Saya Kak, Boleh disampaikan. Kak saya mau tanya, gimana kalau ASINya kurang? Apakah bayi bisa dikasih susu formula? Baik, terima kasih pertanyaannya ya Bu. Jadi kalau ASI Ibu terasa kurang, sebaiknya tidak langsung diberikan susu formula. Hal lain yang bisa Ibu lakukan dengan cara sering memberikan ASI, terus Ibu bisa mengasih itu dengan posisi yang benar dan nyaman. Pastikan posisi bayi juga nyaman ya Ibu, agar bayi lebih tenang dalam menyusu. Kemudian makan makanan bergizi ya Ibu, dengan mengonsumsi banyak bayam. Itu bisa
memperbanyak ASI, pokoknya makanan bergizi dan hindari junk food ya ibu-ibu, atau makanan yang berminyak, banyak berminyak atau banyak garam gitu. Selanjutnya, minum cukup air putih. Kalau ibu kekurangan air putih, produksi ASI juga semakin menurun. Jadi sebaiknya ibu lebih sering minum air putih ya ibu-ibu. Nggak apa-apa ibu-ibu sering ke kamar mandi. Yang penting buah hati dapat minum ASI dengan cukup. Selanjutnya, ibu harus mendapatkan dukungan keluarga. Biasanya, semakin sering menyusul, produksi ASI juga semakin meningkat. Dan ibu tidak boleh stres ya ibu-ibu, karena jika stres itu mempengaruhi ASI juga. Kalau ibu terlalu stres atau sering kecapean, ASI bisa berkurang produksinya. Gitu. Ada ditanyakan lagi ibu? Baik, ini saya ada leaflet. Nah, di sini ada tentang pengertian ASI, manfaat ASI, posisi menyusui, tips sukses memberikan ASI, tanda bayi cukup ASI, terus ada variasi posisi menyusui, teknik pelekatan menyusui, tanda menyusui dengan benar, kesalahan yang sering terjadi, dan ini bisa disimpan ibu-ibu dan dijadikan bacaan atau bisa dipakai untuk memberikan ASI ya ibu-ibu jika ibu-ibu merasa kurang nyaman atau bayinya rewel saat menyusui, ibu bisa membaca ini. Di sini ada posisi menyusui dengan benar ya ibu-ibu, dan ada posisi bayi dalam menyusui itu. Ini silahkan ya ibu disimpan ya ibu-ibu. Terima kasih Kak. Iya, selanjutnya saya ada video ya ibu-ibu cara menyusui. Oke, saya putar ya ibu. Halo ibu-ibu, hari ini kita belajar cara memberikan ASI yang benar agar bayi nyaman dan sehat. Pastikan posisi bayi menghadap ke tubuh ibu, kepala dan badan bayi harus lurus. Mulut bayi harus membuka lebar dan mencakup sebagian besar areola. Jika posisi dan perlekatan benar, bayi akan menyusu dengan nyaman. ASI adalah makanan terbaik untuk bayi. Yuk ibu-ibu, berikan ASI dengan cara yang benar. Sudah ibu-ibu. Baik ibu-ibu, jadi penyuluhannya sudah selesai ya ibu-ibu. Apakah tadi ibu-ibu mengerti? Ya, ngerti. Baik. Jadi saya kira sudah selesai ya ibu-ibu penyuluhannya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya ibu-ibu. Dan jangan lupa diterapkan di kehidupan sehari-hari ya ibu-ibu. Contohnya posisinya bayi, posisi ibu itu juga sangat penting. Baik, saya pamit ya ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.